inspiratif dan unik mengupas tuntas tokoh kesehatan, kemandirian obat, obat modern asli Indonesia, dan jamu mendunia. Agar Krida Sehat Channel dapat terus berkembang, mohon dukungannya dengan like, share, dan subscribe. Berikut ini profil singkat narasumber kita, Dr. Andes Pre Agusta Siswantoro, apoteker MBA. Latar belakang pendidikan, pengalaman kerja, pengalaman organisasi, dan lain-lain. Apa kabar sahabat Krida Sehat di seluruh Indonesia? Kali ini saya kedatangan tamu apoteker Pre Agusta Siswantoro MBA. Tentunya kita ketahui bersama bahwa profesi apoteker adalah salah satu profesi tenaga kesehatan yang penting dalam pengembangan program pembangunan kesehatan secara nasional. Nah, kita ingin tahu nih apa sih apa itu bidang kerja apoteker. Dulu kuliahnya susah nggak sih kuliah di Fakultas Farmasi sehingga lulus sebagai apoteker. Kemudian saya lihat Mas Pre Agusta ini juga seorang apoteker yang sukses meniti karir sehingga sampai di puncak karir sebagai seorang apoteker, sebagai direktur produksi di perusahaan besar Kalbe Farma, salah satu perusahaan terbesar di Indonesia. Tentunya ini menjadi pembelajaran kita bersama, baik apoteker atau mungkin tenaga kesehatan yang lain yang ingin mengembangkan karir sesuai dengan kompetensi keahliannya. Apa kabar Mas Pre Agusta? Baik Pak Karyanto, semoga Pak Karjo juga sehat ya. Alhamdulillah, senang saya bergabung dengan Krida Sehat Channel ini, salah satu channel yang kita gagas agar bagaimana sih success story tenaga kesehatan ini juga bisa disampaikan lebih luas ke masyarakat sehingga bisa memberi motivasi, memberi inspirasi baik yang sudah lulus maupun yang masih ada di fakultas atau mungkin teman-teman kita yang tertarik untuk meniti karir di bidang farmasi. Bisa disampaikan latar belakang dulu kuliahnya di mana, bagaimana kuliah di farmasi itu susah atau tidak? Silakan Mas Pre Agusta. Iya, ya memang saya dulu kuliah di Jogja farmasi. Mungkin ada satu hal yang di farmasi Gajah Mada ya Mas Pre Agusta ya. Farmasi Gajah Mada. Tahun berapa masuk ya? Saya masuk 80. Waktu itu Fakultas Farmasi tahun 80 masih belum banyak ya. Kalau sekarang tuh hampir di setiap provinsi lebih dari 5 fakultas farmasi. Kalau dulu setahu saya di Jogja hanya satu-satunya kuliah zaman jadul. Bisa diceritakan Mas dulu bagaimana sih apa ya suka duka kuliah di Fakultas Farmasi UGM? Betul Pak. Memang pada saat itu saya tuh termasuk beruntung karena tidak ada perpeloncoan. Jadi tahun saya itu tahun 80 itu satu-satunya tahun yang nggak ada perpeloncoan. Jadi yang terakhir kali tidak ada pelonco ya. Ya, kemudian itu nggak masuk, nggak ada perpeloncoan. Setelah itu ada lagi, meskipun antara resmi dan nggak resmi ya. Nah, sehingga memang pada saat itu saya masuk itu tahun 80 dan seperti sebelumnya yang dominan itu perempuan. Nggak tahu saya kenapa farmasi itu dominannya wanita. Dan yang saya rasakan memang pada saat saya kuliah itu banyak teman, kos-kosannya terbuka. Jadi mungkin saya ceritakan kos saya itu semua orang boleh masuk. Kadang-kadang saya bangun sebelah saya siapa, nanti ada lagi masuk bangunnya udah ganti lagi. Jadi itu yang mewarnai saya pada saat kuliah. Jadi artinya berteman, kemudian ya kita tahu sendirilah kalau di farmasi itu kan kuliahnya, prakteknya juga bukan main ya. Tapi di sisi lain
membuat teman itu menjadi penting karena menjadi bekal buat saya ke depan. Dulu kan ada pilihan tuh ya, seingat saya pilihan 1, 2, 3. Apakah di Fakultas Farmasi UGM itu menjadi pilihan pertama Mas Pri Agusta waktu tes dulu? Oh, iya, sebetulnya itu menjadi pilihan pertama karena ada ceritanya Pak Karyanto. Saya dulu waktu kecil, hidup saya itu sama nenek saya. Nah, nenek saya itu suka sakit perut, ya. Sakit perut melilit-lilit itu baru sembuh kalau minum obat warnanya hijau. Jadi kalau mau minum obat itu langsung itu ya sebutlah promah misalnya, itu langsung sembuh. Sehingga saya waktu itu sampai bingung kok ada ya sesuatu yang membuat karena saya sayang sama nenek saya itu begitu minum itu kok orangnya sembuh. Ya, itu sebenarnya trigger pertama kali sehingga saya Gitu. pengen itu apa sih sehingga begitu masuk sekolah tahu sehingga oh itu obat obat mah yang bikin siapa meskipun saat itu saya nggak kebayang saya akan masuk ke produsen obat itu ya itu yang salah satu yang membuat sehingga oh berarti saya obat bukan dokter ya bukan dokternya jadi kan ada orang cita-citanya dokter saya justru cita-citanya bukan dokternya tapi cita itu yang bikin obat itu kok hebat banget gitu sehingga diminum orangnya langsung nggak sakit. Jadi itu ya terinspirasi dari kakek neneknya minum obat jadi sembuh sehingga termotivasi untuk kuliah di Fakultas Farmasi. Jadi memang sejak awal sejak lulus SMA sudah memilih di nomor 1 ya, pilihan nomor 1 adalah Fakultas Farmasi. Oke, bisa diceritakan Mas Priagustab apa sih bedanya kuliah di Fakultas Farmasi dengan bukan kalau dengan di bidang di sosial mesti jauh beda lah. Kalau setahu saya di Fakultas Farmasi nggak hampir tiap hari praktikum ya, sementara kalau di sosial kan tidak. Tapi mungkin dibandingkan di kuliah di biologi atau kedokteran mungkin bisa diceritakan Mas Pri. Jadi memang habis waktu kita tuh habis untuk kuliah dan praktikum ya itu. Cuman pengalaman saya di luar itu sebaiknya juga kita punya kegiatan-kegiatan lain. Tapi habis praktikum itu juga ada untungnya. Akhirnya saya dapat istri juga karena praktikumnya bareng saat istri saya satu angkatan gara-gara itu uh, dapat istri Inlock yang gitu ceritanya ya. iya, tapi memang di luar itu kita juga ada kegiatan-kegiatan waktu itu ada senat mahasiswa segala macam itu yang menurut saya ya itu menjadi bekal ya menjadi bekal ke depan selain ilmu tadi di ilmu betul ya ilmu betul tetapi ternyata bukan hanya ilmu saja itu yang menjadi bekal tapi kemampuan kita untuk berorganisasi saya juga ikut majalahnya Pak Karyanto dulu sempat jadi Parsigama ya. berarti ikut Isma Farsi gitu-gituan menurut saya itu memberi warna sehingga pada saat kita lulus karena ada bedanya Pak pada saat kita menjadi organisasi itu nggak ada berteman itu nggak ada ketirikatan lain kalau kita atasan sama bawahan kan bawahan mesti takut gitu kan kalau ini kan benar-benar bagaimana seninya menjaga hubungan di mana kalau dia nggak suka sama kita juga gampang aja tapi bagaimana menjaga hubungan itu pengalaman yang di organisasi itu kan sebetulnya juga bagaimana membuat hubungan yang baik mengkoordinasikan itu pengalaman itu banyak memberikan warna pada saat saya bekerja. Jadi selain kita tekun kuliah, tekun praktikum, tapi juga jangan melupakan kegiatan ekstrakurikuler, apakah itu kegiatan kemahasiswaan, kegiatan mungkin yang lain terkait dengan organisasi kemahasiswaan, apakah di tingkat fakultas, di tingkat universitas itu sangat penting ya Mas Priagustar dalam rangka untuk kedepannya sehingga mendukung apa itu karir kita setelah kita bekerja di di Medan di mana kita memang harus menggunakan ilmu kefarmasian kita tapi juga harus bersinergi dengan apa itu kolega kita bekerja atau mungkin juga di departemen yang lain di perusahaan yang di mana kita bekerja ya Mas Priyagusta ya.
Ya, saya sepakat Mas Priagusta karena kesuksesan seorang itu terkadang tidak melulu tergantung di kompetensi dasarnya, tapi bagaimana bisa showing up, bagaimana bisa menunjukkan bahwa ini loh gue. Sementara kalau teman-teman farmasi karena terbiasa kuliah tiap hari, praktikum, sehingga kurang bisa showing up, personal brandingnya nggak muncul, sehingga ya siapa tahu kalau lu punya keahlian itu kan. Ini menarik sekali. Oke Mas Priagusta, showing up tanpa sombong ya Pak, showing up tanpa sombong itu yang iya showing up berbasis kompetensi. Tidak hanya wah kalau yang aneh itu misalkan asal rambutnya dicat hijau merah itu mah semua orang bisa, tapi showing up yang berbasis kompetensi. Kalau di saat kuliah, mata kuliah apa yang Mas Priagusta paling suka, atau beberapa lah, Mas, nggak mungkin hanya satu kan? Ya. Saya dulu dua yang saya suka, teknologi farmasi sama biofarmasi. Cocok. Jadi kalau setelah lulus langsung di pabrik itu karena teknologi farmasi, ya ujung-ujungnya pasti di pabrikan ya. Waktu itu apa yang mendasari, apakah karena dosennya mudah menerangkan? Karena terus terang kadang-kadang kan kita itu datang awalnya nggak seneng, tapi karena dosennya menerangkan dengan baik, kemudian mudah dicerna, itu kadang-kadang yang awalnya nggak seneng, atau ada juga mata kuliah yang sebetulnya seneng, tapi dosennya nggak bisa menjelaskan, kurang enak. Itu kadang-kadang kita awalnya seneng mata kuliah itu jadi nggak seneng juga. Bisa dijelaskan kenapa waktu itu milih teknologi? Biofarmasi, jujur karena dosennya, ya saya sebut lah dulu ada Pak Mulyadi, Pak itu yang kalau menjelaskan itu kita nangkepnya gampang. Tim Imuno waktu itu ada di situ Pak Imuno. Ya, sehingga bisa nangkep. Nah, kalau teknologi waktu itu saya karena itu tadi Pak, ingin tahu sih kalau bikin obat tuh caranya seperti apa sih gitu kan. Cara bikin obatnya, teknologinya itu membuat kita tertarik. Nah, kalau ditanya yang paling saya jauhin itu sebenarnya kimia kuantitatif, Pak. Analisa biasanya. Kalau saya kimia organik. Tapi saya senang kalau teknologi kan ada resepnya, ada praktikumnya, ada tahu caranya, teknologinya seperti apa. Ya, itu dua hal. Jadi kalau teknologi itu benar-benar materinya saya suka. Kalau yang biofarmasi jujur karena dosennya sama itunya membuat saya suka gitu, saya sehingga menjelaskannya bagus gitu. Itu dua hal yang menurut saya pengalaman menarik. Zaman dulu kan itu referensi itu sangat susah ya, nggak zaman seperti sekarang ada internet, itu dengan mudah dalam hitungan menit dapat informasi yang sangat lengkap. Bagaimana mengatasi kendala keterbatasan informasi ini dalam proses pembelajaran Mas Priagusta, sehingga juga bisa berkarir optimal saat bekerja, Mas Priagusta? Dulu itu saya punya pengalaman lucu Pak Karyanto. Jadi dulu kalau kuliah kan biasanya dapat catatan dari kakak-kakak kelas kita, kemudian dapat dari bahan pentir gitu-gituan kan. Lalu waktu itu saya ada beberapa lah, saya kemudian almarhum Biono, Harjanto itu bikin, kita bikin aja itu dijadiin satu, di stensil sehingga jadi bahan siapapun bisa belajar. Nah itu nah ternyata dengan seperti itu otomatis kan saya juga baca untuk menyatukan itu, sehingga waktu angkatan saya itu ada membuat bahan, jadi dikumpulin gitu bahannya, kemudian kita waktu itu kan belum ada fotokopi, adanya kan diketik di stensil itu, diketik dimasukin di situ, bahannya macam-macam, jadi catatan kakak-kakak kelas yang bagus-bagus gitu kan. Kadang-kadang kan ada yang dirahasiain, oh ini catatannya ini nggak dapet dari ini ya, dia gabungin satu. Waktu itu kita pikirnya udah semua supaya dapet lah, supaya enggak, termasuk dosen-dosen yang bahan bacaannya itu cuman sama aja setiap tahun gitu ya, terus suruh nyatet gitu, ya udah dibikinin semua bahannya yang catatannya, sehingga itu cara belajar yang menurut saya tiba-tiba ada manfaatnya juga, meskipun tadinya tujuannya kan bikin itu dan dijual waktu itu, dijual, cuman ternyata ngumpulin itu secara tidak langsung kan baca semua kan Pak, jauh masukin. Nah itu memang pada saat itu perpustakaan sumber informasi nggak kayak sekarang gampang, sehingga kadang-kadang orang bisa lulus karena saya punya bahannya ini, kamu kan nggak punya. Ini waktu itu sangat berpengaruh tuh, kalau punya bahan
tentiran ini, oh ini enggak, sehingga bisa itu yang waktu itu supaya sama kita itu masa-masa kuliah yang menyenangkan meskipun terus kita ketik sama-sama diketik gitu kan, kemudian di stensil, kemudian disebarin gitu ya. Yaitu salah satu masa-masa itu untuk mengumpulkan catatan kan pasti belajar kan dari kakak kelas itu catatannya mana sih, mana buat saya kalau lulus nanti saya. Nah daripada itu dikumpulin dijadiin satu ya. Jangan lupa tonton video menarik kami lainnya. Karena dosennya dulu waktu itu kan juga pakai OHP, pakai plastik gitu kan. Bahkan banyak juga dosen yang tidak berkenan dipinjem, sehingga mau nggak mau ya seperti sampaikan Mas Pri Agusta tadi, mengandalkan teman kita atau kakak kelas kita yang rajin menulis dan tulisannya baik atau kebaca. Kalau yang tidak kebaca ya biarpun lengkap ya juga tidak bisa diakses oleh orang lain. Ini saya kira sisi menarik Mas Pri Agusta. Oke, apa ada kendala nggak saat kuliah di Fakultas Farmasi UGM? Ya, kendalanya itu karena habis waktunya ya, habis waktunya untuk di itu, sehingga waktu itu saya punya hobi Pak dengan teman-teman itu, meskipun hobi kalau setiap malam minggu tuh nonton wayang kulit. Nonton wayang kulit muter di mana-mana dan sampai pagi itu. Meskipun di tengahnya tidur, tapi itu membuat nuansa lain ya. Karena kan bayangin setiap Jumat itu tiba-tiba udah jenuh ya. Saya ada teman-teman itu, mungkin kalau ada yang namanya Dwi Agus Basuki itu ya, naik motor, ini wayang kulit malam minggu yang main yang mana ya. Nah secara langsung itu ada komunikasi juga dengan orang, itu membuat suasana lain ya, suasana lain, sehingga refreshingnya yang itu kan murah. Dulu bioskop mahal juga, jadi kalau nonton wayang kulit nonton duduk dan nontonnya di baliknya layar, bukan di depannya, jadi di sisi itu ya sambil nungguin, kadang-kadang tidur bangun lagi, tidur sampai pagi pulang. Ini itu yang memberi di tengah tantangan kejenuhan, jujur aja itu jenuh untuk ya. Tiap hari kuliah, praktikum, bikin laporan, tes, ngapalin gitu kan, sehingga ya itu biasanya kalau sudah itu nonton wayang kulit itu senang. Tapi itu bagus juga karena falsafah wayang kulit itu tiba-tiba masuk juga menjadi bekal ke cerita-cerita yang kebawa sampai itu. Ya, banyak juga dalang-dalangan menyampaikan wisdom yang barangkali itu bisa kita ambil secara nggak langsung sambil ngantuk-ngantuk diceritain. Baik, setelah lulus dari Farmasi Gajah Mada, karena tadi senang teknologi farmasi, biofarmasi, sehingga langsung lamar ke pabrikan ya? Iya, saya masuk ke IPPM dulu waktu itu Pak. Oh, malah sebelum habis wisuda apoteker langsung ambil di manajemen. Apa pertimbangannya waktu itu tidak kerja dulu? Pertimbangannya karena digaji waktu itu. Jadi sekolah tapi digaji dan dicariin pekerjaan Pak. Jadi bisa dijelaskan prosesnya gimana masuk IPM itu? Datang ada, karena di farmasi juga ada beberapa yang sudah diikut di sana, kemudian karena track record UGM juga bagus, biasanya terus dibuka siapa yang mau seleksi di sana. Jadi sistemnya itu kita belajar 1 tahun kalau nggak salah, digaji bulanan lumayan, kemudian dicariin tempat untuk bekerja. Ya. Itu waktu itu saya tertarik masuk di situ. Begitu lulus langsung masuk di PPM, malah masuk PPM itu sebelum pelantikan. Saya masih ingat waktu itu konsultasinya sama Pak Munasir, Pak ini diterima apa enggak? Kata Pak Munasir diterima. Udah kan waktu itu belum selesai ya. Udah diterima saja ya, kita masuk ke sana. Tapi setelah itu bawah-bawahan saya banyak yang ngikutin saya. Ada Janto, Joko, Tri, terus. Jadi itu apa itu belajar manajemen? Ya. Jadi manajemen karena kita tahu kita kan kuat di ilmunya, tapi manajemennya kurang. Itu dilengkapi, itu yang memberi bekal saya juga. Jadi memang ilmu dilengkapi tadi istilahnya berteman, networking sama teman, plus kita secara formal dibekali manajemen. Ya, sehingga dengan demikian
ini menurut saya, meskipun itu semua juga nggak sengaja itu, tapi setelah saya renung-renungkan, oh kayaknya itu ya yang memudahkan saya untuk meneliti ke depan. Ya, setelah dari PM kemudian ke pabrik mana dulu ya? Saya waktu itu ingat waktu itu ditawarin ada beberapa pabrik, Pak. Ada Dexa, ada Prava, ada segala macam. Akhirnya masuknya ke Prava. Di Prava, kemudian diikat selama 2 tahun. Jadi karena kita kan dibayar tuh istilahnya sama BPM. Kan BPM menjual ke pabrik itu. Berarti dia akan mengganti yang dikeluarkan BPM tadi, lalu saya diikat di situ selama. Jadi IPM sebetulnya nggak keluar budget ya, karena budgetnya nanti didapat dari perusahaan yang menampung lulusannya ya. Baik. Itu saat itu, kalau sekarang udah beda lagi, nggak benar-benar bayar. Atau di Prava langsung diproduksi atau bagaimana? Saya masih ingat saya di Prava masuk langsung di R&D. Di R&D ya? Ya, oke. Di R&D. Sampai berapa tahun di Prava ya? 5 tahun. Sampai tahun 5 tahun. Ya, 5 tahun, 6 tahun. Kemudian saya masih ingat ditawarin masuk ke Kalti. Jadi di Kalbe itu mulai tahun berapa, Mas Priagusta? 91. 91 itu di R&D juga atau sudah diproduksi? R&D juga. Okay. R&D juga langsung produksi, produksi dulu. Produksi, kemudian setelah diproduksi sekian tahun masuk ke R&D. Kalau di R&D itu apa itu mata kuliah yang banyak digunakan apa? Analisa kuantitatif, kualitatif? Ya, analisa teknologi pasti, teknologi farmasi pasti. Kemudian metode analisa ya, karena kan ada analisa kualitatif, kuantitatif. Jadi formulasi yang R&D kita kan sebenarnya umumnya 2, formulasi sama pengembangan metode analisa. Nah, ini semuanya memang kalau masuk ke situ itu apa yang kita pelajari kepake lah, kepake di situ. Ya. Kemudian setelah di R&D baru masuk lagi ke pabrik lagi. Jadi masuk ke R&D, masuk ke produksi, ke R&D, terus baru balik lagi ke produksi. Sehingga cukup hampir semua di back end saya masuk lah, kecuali marketing. Saya belum pernah ke marketing. Sekali saya marketing, padahal pada saat saya ambil MBA, itu MBA saya itu marketing. Marketing ya, konsentrasi minornya ya. Iya, tapi rasanya kalau panggilannya bukan di sini. Ya, soalnya nggak dapat karena memang apa itu orang marketing itu juga memang perlu talenta. Saya kira memang perlu talenta karena memang sama-sama belajarnya, begitu sama-sama lulusnya menerapkannya nggak bisa karena memang perlu talenta dan sul ya karena ya. Saya bertahan 1 tahun. 1 tahun panggilan saya kayaknya nggak di sini ya. Itu pas ada energi balik lagi ke R&D. Jadi tadi sempat nyoba di marketing 1 tahun ya? Marketing 1 tahun. Ya. Waktu itu saya di Dipa Parmalat. Sekarang ada Dipa Parmalat. Itu jualan albumin, jualan gitu-gituan. Ketemu dokter, ketemu itu lama-lama. Jiwanya tidak di sana. Bukan passionnya di sana. Oke, selama di Kalbe Mas setelah meneliti berapa tahun sehingga pertama kali diangkat jadi direktur produksi itu setelah berapa tahun berkarir? Diangkat direktur itu umur persis 40. Nah, setelah berapa tahun berkarir di Kalbe ya itu? Jadi saya masuk 91, 92 ya. Kalau 40 tambah 60 itu berarti 2002 ya, 10 tahun. Ya. Saya masuk 2002 saya diangkat sebagai direktur, tapi direktur bintang 7 waktu itu saya masih. Jadi sudah jadi asdir di Kalbe. Kemudian di sana kalau promosi kan mesti pindah. Jadi waktu itu langsung pindah ke direkturnya di produksinya di bintang 7, masih satu grup. Itu saya masih ingat umur 40 tahun persis 40 tahun. Pembelajaran apa Mas Priagusta yang bisa di-sharing ke kita semua apa itu memang di perusahaan farmasi itu kan termasuk apa itu lapisan apa itu organisasinya tipis ya sehingga
direktur produksi itu ya kalau sebelum pensiun atau resign ya nggak akan ada direktur produksi lain ya. Ini saya ingin menggambarkan betapa kompetitifnya untuk menjadi seorang direktur produksi di sebuah perusahaan farmasi yang kadang-kadang memang hanya satu. Bisa dijelaskan bagaimana Mas Pri Agusta bisa melalui ini dengan sukses? Jadi yang penting itu kita harus selalu berani mengambil pekerjaan yang lain. Kadang-kadang orang kan ada sesuatu nggak ngambil pekerjaan, itu yang membuat bertahan. Karena dengan demikian kita punya nilai tambah, sehingga kita punya nilai tambah pekerjaan yang lain kita ambil, sehingga dengan demikian kita makin kaya. Meskipun direktur produksi, kita juga tahu R&D, tahu supply chain, tahu segala macam ya, sehingga itu menjadi memperkaya kita sendiri, sehingga dengan demikian memang menjadi diperlukan untuk bisnis. Ya, sebenarnya kuncinya satu, untuk bisa menjadi diperlukan, berusahalah. Kan kadang-kadang ada orang yang nggak berani, kalau ini saya ambil nanti risikonya kita ambil semua pekerjaan yang memang ada kesempatan diambil, ya. Karena kalau ada potensi gagal ada, tapi kalau kita diem aja, nggak tambah apa-apa, ya nanti lama-lama selesai. Ya, maka itu harus ada, diambil lagi, terus tugas yang baru ambil lagi, tugas yang baru ambil lagi, gitu ya. Sehingga dengan kemudian kemampuan kita makin makin banyak scope tugasnya. Meskipun kadang-kadang juga ada yang gagal, ada yang berhasil, ya kita nggak usah mikir. Tapi kalau kita nggak berani mengambil pekerjaan yang baru, yang memang belum masuk, kan ada orang yang begini, saya sudah secure nih di sini, ya udahlah, itu jangan resiko nanti nggak bisa, ini resiko tambah pekerjaan, kalau bisa orang lain aja, jangan saya ngerjain. Nah, itu sebetulnya menurut saya kalau mau terus berkembang, ambillah semua pekerjaan, nggak usah ngitung istilahnya, nggak usah menghitung bahwa, terutama apalagi kalau ngitung itu gajinya jadi berapa, ya berdua. Karena itu kalau kita bisa melakukan pekerjaan yang lain, otomatis nilai kita juga akan tambah, nilai kemampuan, oh ternyata ini bisa melakukan. Kalau dalam proses karirnya Mas Pri Agusta tuh ada nggak mentor yang membimbing, atau ya jalan aja tadi seperti disampaikan ya, ada penugasan di luar pekerjaan produksi, ambil aja, karena memang saya sepakat bahwa membina produksi itu kan teknisnya, tapi dalam hal karena direktur kan juga harus berkomunikasi dengan orang marketing. Orang marketing mungkin maunya tidak produk ini tapi produk A, tapi kita maunya produk B, kan itu juga harus berhubungan dengan pihak lain, dengan orang HRD dan sebagainya. Saya sepakat. Tapi ada nggak yang mentor membimbing secara untuk mengembangkan itu memang ada dua ya. Menurut saya pengalaman saya, satu mengembangkan knowledge ya kita sendiri, ikut training, ikut pameran, ikut seminar, ikut itu. Tapi juga ada mentor orang yang memang bisa memberikan pengalamannya dia. Karena kalau belajar itu kan sesuatu teori segala macam. Ini harus dikombin. Saya banyak juga belajar beberapa mentor yang memang dia sudah punya pengalaman sehingga bisa menceritakan do sama don't-nya. Pengalaman ini pengalaman saya, kamu kalau jalan ini loh, ini jangan seperti ini, jangan seperti ini. Itu ada dua. Jadi kita harus mentornya siapa? Ya paling bagus mentor itu adalah atasan kita yang memang sangat sangat berpengaruh ya. Mungkin di sini mungkin saya dulu pernah dulu ada namanya Pak Yudi Sarpansil, kemudian Pak Joko. Terakhir memang yang sangat menginspirasi Dr. Bun. Dr. Bun itu almarhum Dr. Bun, foundernya Kalbe Pharma Group. Itu banyak memberikan inspirasi dan guidance untuk bagaimana dalam riset itu harus persisten. Kadang-kadang kita melihat ke depan, kadang-kadang belum bisa diterima saat ini, nggak apa-apa. Banyak ide-ide dari Dr. Bun setelah tangkap, kadang-kadang orang ini buat apa bikin ini, tapi sekian tahun kemudian itu oh iya benar ternyata itu ya, sehingga itu yang membuat bahwa kita selalu berpikirnya ke depan. Jadi jangan reaktif, kita meramalkan ke depan. Memang meskipun kadang-kadang itu nggak bisa diterima di sekitarnya, loh kenapa bikin ini ya, tapi itu kita lebih ke depan. Jadi tadi kalau mengembangkan diri ada dua.
Satu adalah kita belajar berdasarkan membaca, ikut seminar, itu terus, karena itu ilmunya berkembang. Kedua, kita belajar dari orang-orang yang memang kebetulan dekat kita dan kita bisa meniru. Nah, karena ada pengalaman-pengalaman yang ada di buku, nggak ada di buku. Biasanya ini inspiratif, insting, ya, kemampuan dia membaca. Ya, ini biasanya. Nah, dua hal ini kalau digabungkan, ini menjadi bekal yang baik buat kita, sehingga kita berani untuk itu tadi ngambil ngambil pekerjaan-pekerjaan yang ya nggak usah kita pikir ada pekerjaan kita ambil, sehingga dengan demikian membuat kita lebih banyak kapabilitas sama kompetensi kita. Itu yang menurut saya membuat 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 hidup kita juga lebih berwarna, Pak. Hari ini tambah lagi 2 jalur itu aja. Belajar baca, belajar seminar, itu plus belajar dari orang-orang yang memang kita harus akui orang ada yang lebih bagus, sudah lebih banyak pengalaman, inspirasinya seperti apa, instingnya seperti apa, itu bisa kita. Agar Krida Asia Channel dapat terus berkembang, mohon dukungannya dengan like, share, dan subscribe. Pernah nggak Mas menghadapi satu kondisi, tadi kan cukup banyak nih bagaimana sih bisa mengembangkan potensi dirinya secara optimal. Saya kira juga banyaknya disampaikan ke kita, pembelajaran kita bersama. Tapi pernah nggak Mas Pri Agusta mengalami kondisi benar-benar krusial itu di dalam hidup? Apakah itu masih kuliah atau sudah bekerja atau apa, sehingga bisa kita ambil pembelajaran bersama? Ada tuh, pernah suatu saat ya, saya kan sudah settle di produksi, di QC, tiba-tiba dapat challenge namanya supply chain. Saya juga nggak tahu supply chain itu apa. Lah yang memberi tugas juga nggak tahu supply chain. Tapi ini trennya ada supply chain. Yang penting kamu belajar dulu supply chain. Itu kan ya. Ini belajarnya mana? Oh, itu ada orang Astra gitu-gituan. Sama sekali. Nah itu waktu itu diambil nggak ya? Diambil nggak ya? Padahal ini sama. Tapi ya sudah, waktu itu saya ambil. Saya orang riset, masuk supply chain juga agak aneh juga. Tapi begitu saya coba dengan konsep tadi, ya udahlah kita belajar, itu masuk, ini sesuatu yang baru. Nah itu awal-awal itu juga bingung, tapi jadi apa yang saya pelajari, kadang-kadang yang sama sekali di luar itu belum tentu juga semenakutkan yang kita bayangkan gitu kan. Kadang-kadang kan kita suka seringnya gitu, oh, apalagi orang farmasi lah, kalau di luar bidangnya itu mikirnya banyak. Kayak Pak Karyanto masuk wartawan gitu, kalau farmasi nggak kepikir itu gimana, saya juga wah mana caranya ya gitu. Tapi sebetulnya itu tadi, kalau kita berani mencoba dan ternyata itu bisa berhasil dengan mengandalkan pengalaman-pengalaman kita yang lalu. Ternyata kalau orang supply chain punya modal di riset, punya modal di produksi, itu akan lebih lebih cocok daripada orang yang murni supply chain tapi tidak punya punya itu, yaitu banyak dari situ, sehingga kita bisa. Itu satu tahapan yang menurut saya itu berubah total. Yang saya biasanya produksi QC, R&D itu kan masih ya setipe, kecuali nah saya punya pengalaman jelek kan marketing, ternyata nggak cocok. Nah saya sebenarnya tak punya perasaan juga, ini jangan-jangan takut gagal lagi. Saya masuk marketing sehingga saya balik. Coba saya lihat-lihat, oke lah ini sesuatu yang menarik ya kita masuk. Itu satu hal yang pernah 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 membuat apa pilihannya itu yang enggak gitu ya. Yaitu kalau kita berubah sama sekali pekerjaannya. Contoh seperti itu. Kalau wisdom Mas Pri Agusta, apa ada satu wisdom tertentu yang bisa, karena kadang-kadang yang orang itu terlecut motivasinya. Kayak tadi, kenapa sih kok milih farmasi? Karena melihat neneknya minum obat, yang kesakitan minum obat sembuh. Itu kan menjadi trigger, menjadi inspirasi. Kalau wisdom yang selain itu Mas Pri, yang apakah itu masalah manajerial atau masalah lebih ke filosofi yang lain, yang ada silakan disampaikan. Saya wisdomnya satu kalau mungkin ya, itu masalah trust. Jadi saya punya pengalaman dulu bahwa kalau kita bekerja itu harus berdasarkan trust. Karena kalau ada trust, yang mudah jadi gampang,
yang gampang menjadi mudah. Hanya masalahnya trust itu dimulai dari mana. Ya. Nah, saya punya wisdom bahwa trust itu dari kita, dari saya. Meskipun kalau kita mulai terus dibohongin, ya nggak apa-apa dibohongin. Karena saya yakin dari sekian puluh orang, itu yang sebenarnya pikirannya jelek itu sedikit. Ya. Umumnya kalau kita mempercayai orang, ya, orang pasti juga akan mempercayai kita. Meskipun kadang-kadang orang bilang kan, kalau sudah mempercayai, tahu dibohongin dari sana nggak masalah. Itu wisdom saya. Jadi kita selalu bekerja berdasarkan trust, dan trust itu dimulai dari kita. Apapun respon orang di sana. Karena kalau enggak, kita nunggu dari sana sudah ya enggak akan. Trust itu kan dua pihak, ya kan? Sini percaya sini percaya. Kalau sudah terjadi trust, pekerjaan apapun yang mudah itu jadi. Tapi kalau nggak ada trust, pekerjaan yang gampang pun juga dicurigai nggak selesai-selesai. Maka itu saya selalu dalam kerjasama itu membangun trust. Trust entah ke atasan saya, ke samping saya, ke bawah saya. Dan membangun trustnya itu mulainya dari kita dulu. Saya akan selalu mempercayai bahwa orang itu baik. Ya. Kan ada orang yang punya prinsip, orang harus curiga sama orang. Sehingga nanti, kalau saya kebalikannya, saya selalu, kalau dibohongin ya sudah risiko, nggak apa-apa. Saya akan tetap berusaha bahwa memulai dari yang baik. Dan pengalaman dari saya, jarang sekali ada orang yang kita mulai percaya terus jadi dia nggak percaya. Umumnya kalau kita mulai percaya, dia akan balik percaya. Nah itu saja Pak. Jadi dalam hidup itu kuncinya maupun pekerjaan kita kepada trust. Dan trust itu untuk membangunnya jangan menunggu orang lain. Mulailah dari kita. Apapun respon dari orang lain, kita mulai dari trust. Dan pengalaman saya, sangat sedikit orang yang kita sudah trust tiba-tiba dibohongin gitu, sangat sedikit. Jarang. Dan lebih banyak yang Setelah pensiun dari KLB Group, apa kegiatan Mas Pri Agusta? Saya karena senangnya sharing yang ngajar, saya lebih banyak jadi dosen ya. Inilah sharing-sharing seperti ini karena saya merasa mungkin lebih berguna lah. Mungkin banyak yang selama saya bekerja itu banyak orang yang nggak tahu, saya sharingkan sehingga bisa menambah pengalaman. Karena saya punya prinsip juga, kalau kita berbagi duit itu kan berkurang, Pak. Berbagi resource berkurang, tapi kalau kita berbagi ilmu itu bukannya berkurang, ilmu kita tetap malah biasanya nambah. Saya selalu berkata lebih baik berbagi ilmu itu banyak gunanya. Bagi kita juga orang lain pasti berguna, bagi kita juga nggak berkurang ilmu kita dengan berbagi kepada orang. Baik, sebagai closing statement, barangkali apa sarannya bagi rekan-rekan kita yang anak-anak apoteker milenial ini, baik yang sudah lulus maupun sekarang masih di dalam bangku kuliah, sehingga secara konsisten ke depan juga bisa sukses karirnya sebagaimana Mas Pri Agusta lalui. Silakan Mas Pri. Ini saya diskresi dulu, yang saya ceritakan belum tentu jadi kalau dilakukan juga berhasil sukses. Ini benar-benar pengalaman yang sudah saya jalankan tetapi tanpa menggurui bahwa kalau ini harus dijalankan. Memang seperti tadi saya katakan, ilmu perlu, kompetensi ya, berusaha menjadi yang terbaik. Tetapi jangan lupa selama kuliah itu juga latihlah ketajaman Anda untuk networking ke samping, punya berorganisasi, ya itu akan banyak menolong pada saat nanti kita masuk ke dunia kerja. Apalagi kayak sekarang masuknya ke industri, karena industri itu kita nggak bisa kerja sendiri. Itu harus kerjasama, memotivasi, dan kita sebagai leader di sini. Nah itu banyak berlatihlah pada saat mahasiswa, ikutlah kegiatan mahasiswa, nggak rugi lah, nggak akan rugi mau ikut kesehatan, mau nyita waktu, karena itu bekal untuk nanti kita masuk. Plus bangunlah selalu trust, rasa saling percaya, karena itu kuncinya di situ. Kalau kita bisa membangun trust, maka semuanya akan lancar. Terima kasih Mas Pri Agusta, sharing-sharing tentang pengalaman kuliahnya, karirnya, sehingga banyak sekali ya poin-poin penting yang bisa kita jadikan pembelajaran bersama. Tentunya tetap harus disesuaikan dengan kepribadian kita masing-masing. Yang penting banyak aspek yang tadi kita
dengarkan bersama, mudah-mudahan menjadi pembelajaran kita bersama. Terima kasih Mas Pri Agusta, sukses selalu. Mudah-mudahan bermanfaat untuk rekan-rekan farmasis di seluruh Indonesia. Sampai ketemu sahabat Krida Sehat. Salam sehat dan jangan lupa bahagia. Terima kasih Anda telah menonton Krida Sehat Channel. Terus berikan dukungan dengan like, share, dan subscribe.